Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, dari halaman Rektorat Universitas Negeri Padang, bersua kembali dengan saya, Profesor Dr. Ermanto SPDhum, dalam mata kuliah Linguistik Historis Komparatif melalui saluran TVET, saluran kebanggaan mahasiswa. Pada pertemuan yang keempat ini, kita akan membahas topik tentang metode pengelompokan bahasa di dunia. Sebelum kita membicarakan topik pertemuan yang keempat ini, Anda selalu saya ajak untuk selalu berpikir sehat, berpikir positif, dan cerdas. Selain itu, marilah kita selalu beribadah demi kebahagiaan kita hidup di dunia dan kebahagiaan hidup kita di akhirat. Para mahasiswa, ikutilah uraian topik bahasan pada pertemuan yang keempat ini tentang metode pengelompokan bahasa di dunia. Baik, para mahasiswa, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan topik metode pengelompokan bahasa. Pada topik ini, kita akan mengkaji bagaimana para ahli mengelompokkan bahasa-bahasa yang ada di dunia. Metode pengelompokan atau pengklasifikasian bahasa merupakan metode atau cara para ahli linguistik untuk mengelompokkan bahasa. Pertanyaannya adalah, kenapa bahasa perlu dikelompokkan? Apakah bahasa memiliki kesamaan? Apakah bahasa memiliki kemiripan? Jawabannya tentulah ada kemungkinan bahasa di dunia memiliki persamaan atau memiliki kemiripan, sehingga kita dapat mengatakan bahasa-bahasa tertentu satu kelompok. Artinya pula, bahasa itu berada dalam satu kekerabatan. Bahasa-bahasa di dunia memiliki jumlah yang sangat banyak. Para ahli bahasa menyebut bahwa bahasa di dunia bisa ribuan jumlahnya. Apakah bahasa-bahasa yang ribuan jumlahnya itu dapat dikelompokkan atau diklasifikasikan? Apakah bahasa-bahasa itu dikelompok-kelompokkan menjadi rumpun-rumpun bahasa? Apakah kita dapat meyakini bahwa bahasa-bahasa itu berkelompok satu sama lainnya sehingga membentuk rumpun yang sangat besar dan diturunkan dalam satu induk bahasa dunia? Para mahasiswa, pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah meyakini bahwa bahasa berasal dari satu induk bahasa yang sama di dunia ini. Artinya pula, sejalan dengan keyakinan para ahli bahasa tersebut di dalam kajian linguistik historis komparatif ini, maka diyakini pula bahwa manusia di muka bumi ini berasal dari satu nenek moyang yang sama. Hal inilah yang kita jelaskan sebelumnya, bahwa satu nenek moyang yang sama itu diyakini adalah Adam dan Hawa. Hal ini sesuai dengan keyakinan di dalam agama Samawi. Baiklah, para ahli bahasa berkeyakinan bahwa beberapa bahasa di antara bahasa-bahasa di dunia itu mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan kedekatan. Berkaitan dengan keyakinan itu, dapat pula dinyatakan bahwa bahasa-bahasa yang berdekatan tentulah dapat membentuk satu kelompok bahasa.
sedangkan bahasa yang berdekatan lainnya dapat pula membentuk satu kelompok bahasa lainnya. Jadi, di dunia ini dapat kita tentukan kelompok-kelompok bahasa tersebut. Dilihat dari aspek kesejarahan, rumpun bahasa yang satu terpisah dari rumpun atau kelompok bahasa lainnya. Kelompok bahasa yang satu berpisah dari kelompok bahasa atau rumpun bahasa yang lainnya. Bahasa tertentu terpisah dari bahasa yang lainnya dalam kurun waktu yang berbeda-beda. Hal ini nyata dari rumpun bahasa atau kelompok bahasa itu adalah ditemukan perbedaan dan persamaan dalam hal bunyi atau fonem di bidang fonologi, perbedaan dan persamaan morfem atau kata dalam bidang morfologi, bahkan dalam hal struktur kalimat dalam bidang sintaksis. Para mahasiswa, yang perlu kita pahami adalah bahasa itu berkelompok dan berpisah dari satu kelompok ke kelompok lainnya dan terpisah menjadi bahasa seperti yang sekarang ini. Itu terjadi dalam waktu yang berbeda-beda dalam kurun waktu yang berbeda-beda. Hal inilah nanti dalam kajian linguistik historis komparatif kita dapat menentukan kapan waktu pisahnya dan berapa lama waktu pisah antar satu kelompok dengan kelompok lainnya dan antar satu bahasa dengan bahasa lainnya di dalam kelompok-kelompok atau rumpun bahasa tersebut. Para mahasiswa, kesadaran para ahli linguistik tentang adanya persamaan dan perbedaan unsur-unsur bahasa tadi, yakni sekali lagi bidang fonologi, bidang morfologi, dan bidang sintaksis, dalam bahasa-bahasa satu rumpun atau satu kelompok terutama disebabkan oleh lahirnya studi linguistik historis komparatif di Eropa pada masa lalu. Linguistik historis komparatif merupakan studi linguistik yang mengkhususkan pada telaah perbandingan bahasa. Dengan studi linguistik historis komparatif ini, para ahli mulai membuat klasifikasi atau pengelompokan terhadap bahasa-bahasa yang ada di dunia ini. Para mahasiswa, klasifikasi atau pengelompokan bahasa itu dilakukan dengan melihat kesamaan ciri yang ada pada setiap bahasa. Bahasa-bahasa yang mempunyai kesamaan ciri dimasukkan ke dalam satu kelompok. Selain itu, ditelaah juga kemungkinan subkelompok bahasa, bahkan subkelompok yang lebih kecil lagi. Para ahli bahasa telah mengelompokkan bahasa-bahasa di dunia dengan berbagai pendekatan. Pada materi pertemuan ini, kita akan membicarakan pendekatan-pendekatan yang sudah dilakukan untuk pengelompokan bahasa di dunia ini, yakni pendekatan genetis, yang kedua pendekatan tipologis, yang ketiga pendekatan areal, dan yang keempat pendekatan sosiolinguistik. Pengelompokan bahasa-bahasa di dunia dengan pendekatan ini dapat disebut sebagai metode pengelompokan atau pengklasifikasian bahasa, yakni kita sebut metode pengelompokan atau klasifikasi genetis,
2. Metode pengelompokan atau klasifikasi tipologis. Yang ketiga, metode pengelompokan klasifikasi areal. Dan yang keempat, metode pengelompokan atau klasifikasi sosiolinguistik. Keempat metode pengelompokan tersebut kita uraikan berikut ini. Baiklah, para mahasiswa, bagian yang pertama atau A, kita bicarakan metode pengelompokan atau klasifikasi genetis. Metode pengelompokan bahasa secara genetis adalah pengelompokan bahasa yang didasarkan pada genealogis bahasa, yakni unsur-unsur yang membentuk bahasa, terutama unsur bunyi atau fonem. Jadi, genetis suatu bahasa yang paling dasar adalah unsur bunyi atau fonem. Pada metode ini, kita kaji gen bahasa itu, yakni bunyi dan fonem. Para mahasiswa, metode pengelompokan genetis ini sering juga disebut dengan klasifikasi genealogis. Dalam penerapan metode klasifikasi genetis atau metode genealogis ini diyakini bahwa suatu bahasa berasal atau diturunkan dari bahasa yang lebih tua. Menurut teori klasifikasi genetis ini, suatu bahasa proto atau bahasa tua atau bahasa induk atau bahasa semula akan pecah atau terbagi dan menurunkan beberapa bahasa yang baru. Selanjutnya, diyakini pula bahwa bahasa-bahasa turunan itu, bahasa-bahasa turunan dari bahasa induk itu, atau bahasa-bahasa turunan dari bahasa semula itu, akan menurunkan pula bahasa-bahasa turunan yang lainnya. Demikian, selanjutnya bahasa itu terbagi atau terpecah sampai pada bahasa-bahasa yang kita temukan pada masa kini. Dalam kajian linguistik historis komparatif, bahasa-bahasa masa kini disebut sebagai bahasa modern. Bahasa modern bandingannya adalah dengan bahasa proto atau bahasa induk atau bahasa tua atau bahasa semula tadi. Para mahasiswa, penurunan suatu bahasa menjadi beberapa bahasa turunan dan bahasa turunan menurunkan bahasa turunan yang baru lagi akan memperlihatkan gambaran suatu batang yang melahirkan suatu akar, dan suatu akar menghasilkan akar lainnya dalam bentuk diagram akar. Beberapa ahli menyebutnya diagram batang terbalik. Para ahli yang menyebut teori batang pohon adalah A. Schleicher yang menamakannya teori batang pohon. Teori ini yang dikemukakan pada tahun 1866 itu kemudian dilengkapi oleh J. Smith pada tahun 1872 dengan teori gelombang. Teori gelombang ini adalah bahwa perkembangan atau perpecahan bahasa itu dapat diumpamakan seperti gelombang yang disebabkan oleh sebuah batu yang dijatuhkan ke dalam kolam. Di dekat jatuhnya batu tadi akan tampak gelombang yang lebih tinggi. Semakin jauh dari tempat jatuhnya batu itu, gelombangnya semakin kecil atau semakin rendah dan akhirnya menghilang. Para mahasiswa, menurut teori gelombang itu, bahasa diumpamakan berkembang dengan cara seperti itu.
bahasa yang tersebar dengan pusat penyebaran akan mempunyai ciri-ciri yang tampak jelas dengan bahasa induknya. Hal ini adalah karena bahasa itu masih dekat dengan bahasa induknya. Akan tetapi, bahasa-bahasa yang lebih jauh ciri-cirinya akan lebih sedikit, dan yang paling jauh mungkin akan sangat sedikit, atau mungkin juga sukar dilihat. Dalam konteks ini, penyebaran bahasa biasanya terjadi karena penuturnya menyebar atau berpindah tempat. Kemudian, karena tidak ada kontak lagi dengan tempat asalnya, maka sedikit demi sedikit bahasanya menjadi berubah. Artinya, bahasa yang sudah berpindah karena migrasi penuturnya ke tempat yang sangat jauh dan tidak punya kontak lagi dengan bahasa induknya atau bahasa asal, sehingga bahasanya jauh berubah dari bahasa tempat asalnya. Para mahasiswa, perubahan pada bahasa itu dapat terjadi pada semua tataran, yakni pada tataran fonologi, pada tataran morfologi, pada tataran sintaksis, pada tataran semantik, dan pada tataran leksikon. Namun, dalam kajian-kajian linguistik historis komparatif yang terbanyak perbedaan itu atau perubahan itu adalah pada tataran fonologi dan leksikon. Para mahasiswa, klasifikasi genetis dilakukan berdasarkan kriteria bunyi atau arti, yaitu atas kesamaan bentuk atau bunyi untuk makna atau leksikon yang sama. Untuk bahasa-bahasa yang memiliki sejumlah kesamaan bentuk, peneliti bahasa dapat menyatakan bahwa bahasa-bahasa itu berasal dari bahasa asal atau bahasa proto yang sama. Perbandingan kesamaan bentuk atau bunyi dalam klasifikasi genetis ini sebenarnya sama dengan teknik yang dilakukan dalam kajian linguistik historis komparatif di dalam mata kuliah ini, yaitu menelaah atau menemukan korespondensi bentuk atau bunyi untuk makna leksikal tertentu. Berdasarkan hal itu, klasifikasi genetis dapat pula dianggap sebagai hasil kerja linguistik historis komparatif.